Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram, dosen pengampu mata kuliah studi Islam yang kami banggakan, rekan-rekan satu tim serta rekan-rekan seaspirasi seperjuangan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi yang telah disusun dalam makalah dengan judul Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis. Kepada para pemateri disilahkan untuk mempresentasikan hasil materi yang akan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ramadhani, pemakalah dari kelompok 4, yang mana saya akan mempresentasikan makalah kami, yang mana judul makalahnya Studi Islam Pendekatan Filosofis. Saya sebagai pemakalah yang pertama akan membahaskan 1. Pengertian studi Islam. Yang A. Pengertian studi Islam. Yang B. Ruang lingkup studi Islam. Dan C. Epistemologi Islam, beberapa prinsip dasar. Yang pertama, pengertian studi Islam. Studi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu studi, yang mana dalam mengambil kata serapannya ke dalam bahasa Indonesia melalui proses adopsi, menyesuaikan ejaan unsur, dan mengandung arti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan secara terminologi, studi adalah suatu aktivitas studi Islam atau dikenal dengan istilah Islamic Student. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Yang B. Ruang lingkup studi Islam. Secara garis besar terdapat dua bentuk pendekatan dalam kajian Islam teologis dan sejarah agama-agama. Pendekatan kajian teologis yang bersumber dari tradisi dalam kajian. Sedangkan pendekatan sejarah agama berangkat dari pemahaman tentang fenomena historis dan empiris sebagai manifestasinya dan pengalaman masyarakat agama. Yang C. Epistemologi Islam, beberapa prinsip dasar. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Epistem berarti knowledge atau science, dan logos berarti ilmu. Diketahui dalam surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq tersebut keseluruhan ayat berkaitan dengan prinsip-prinsip bagaimana pendekatan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, ilmu merupakan pengetahuan tentang kebenaran titik, sedang kebenaran merupakan suatu yang agung. Para ilmuwan untuk menguji kebenaran titik manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan daya nalar mengarahkan segenap akal pikirannya agar dapat berpikir logis dan analisa yang mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemakalah yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Islam dalam konteks pengetahuan ilmiah. Prinsip tauhid di dalam Islam menegaskan bahwa semua yang ada berasal dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Titik konsep kekuasaannya juga meliputi pemeliharaan terhadap alam yang diciptakan. Titik konsep yang mengatakan bahwa Allah lah yang mengajarkan manusia disebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Dia telah mengajarkan Al-Qur'an kepada manusia dan mengajarinya penjelasan bayan. Wahyu yang diterima oleh semua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan sumber pengetahuan yang paling pasti. Namun, karena pengetahuan yang tidak diwahyukan tidak diberikan langsung oleh Allah kepada manusia karena keterbatasan metodologis dan aksiologis dari ilmu non-wahyu tersebut, sehingga di dalam Islam tidak ada satupun ilmu yang berdiri sendiri dan terpisah dari bangunan epistemologi Islam. Ilmu-ilmu tersebut tidak lain merupakan bagian atau penjelasan yang mengafirmasikan wahyu yang kebenarannya pasti. Disinilah letak perbedaan epistemologi sekuler dan epistemologi Islam. Sumber-sumber pengetahuan lain selain yang diwahyukan langsung seperti fenomena alam, psikologi manusia, dan sejarah. Al-Quran menggunakan fenomena alam, psikologi manusia, dan sejarah. Al-Quran menggunakan tanda untuk menggambarkan sumber ilmu
berupa fenomena alam dan psikologi. Pengetahuan wahyu dalam konsep Islam merupakan lebih utama dan unik karena berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki manfaat yang mendasar bagi alam semesta. Semua pengetahuan lain yang benar harus membantu kita memahami dan menyadari arti dan jiwa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kemajuan individu dan masyarakat. Ilmu pengetahuan alam atau ilmiah merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Hubungan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dalam bidang alam bersifat terbuka, membantu kita memahami dan menyadari arti dan jiwa pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran untuk kemajuan individu dan masyarakat. Ilmu pengetahuan alam atau ilmiah merupakan ilmu yang mempelajari tentang fenomena alam. Hubungan agama Islam dan dengan ilmu pengetahuan dalam bidang alam bersifat terbuka dan selektif. Dari satu segi Islam, keterbukaan untuk menerima berbagai masukan dari luar dalam bidang ilmu dan teknologi Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap terbuka. Hubungan agama Islam dengan ilmu pengetahuan dalam bidang alam dapat kita lihat dari 5 ayat surat Al-Alaq yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tujuan studi Islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhaimin dalam bukunya sasaran atau tujuan dari studi Islam yaitu pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu. Kedua, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilna Muna Rosadi sebagai pemakalah ketiga akan membahas tentang hakikat filsafat dan hubungannya dengan pendidikan Islam. Pengertian filsafat terkait hakikat filosofi, maka yang dimaksud adalah mencari pengertian makna secara menyeluruh, secara utuh dan komprehensif. Filsafat dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi etimologi. Dari segi etimologi, filsafat dapat dilihat dari bahasa Arab, yaitu dari kata filsafah, dan juga dapat dilihat dari bahasa Inggris, yaitu kata filosofi, dan dapat dilihat dari bahasa Yunani, yaitu kata filosofia, yang mana terdapat dua kata, yaitu pilin dan sophia. Pilin berarti cinta, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat secara etimologi atau bahasa berarti cinta terhadap kebijaksanaan secara mendalam. Dan yang kedua secara terminologi atau istilah. Filsafat bukan mempersoalkan gejala-gejala atau fenomena, tetapi yang dicari adalah hakikat fenomena tersebut. Filsafat adalah usaha untuk mengetahui segala hal yang bertujuan untuk membicarakan keadaan. Jadi, filsafat membahas lapisan akhir segala sesuatu atau membahas lapisan yang paling mendasar. Berdasarkan uraian tersebut, filsafat secara terminologi atau istilah maka dapat disimpulkan sebagai merupakan corak berpikir manusia secara kritis, mendalam, dan menyeluruh untuk memperoleh kebenaran sejati. Kebenaran sejati ini bersifat universal sehingga dapat mengantarkan kepada kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya, hubungan filsafat dengan pendidikan Islam. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup oleh suatu masyarakat dan bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek kehidupan dalam berbangsa, termasuklah aspek pendidikan. Filsafat pendidikan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanaikan nilai-nilai filsafat itu sendiri. Nah, filsafat dan pendidikan
keduanya merupakan hal yang sama. Berfilsafat adalah mencari nilai-nilai ideal yang lebih baik, sedangkan pendidikan mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan pribadi. Pendidikan bertindak mencari arah yang terbaik, sedangkan filsafat memberikan latihan yang pada dasarnya diberikan kepada peserta didik. Jadi dengan demikian, filsafat pendidikan adalah mencari kesatuan pandangan untuk memecahkan berbagai problem atau masalah dalam lapangan pendidikan. Dan hubungan filsafat dan pendidikan sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar dan pedoman suatu sistem pendidikan. Jadi terdapat kesatuan yang utuh antara filsafat dan juga pendidikan. Filsafat mendasari adanya pendidikan filsafat, sehingga teori-teori yang muncul betul-betul secara mendasar, bermakna, dan substansi. Nah, begitu. Sekian akan dilanjutkan dengan pemakalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Khairunisa sebagai pemakalah keempat. Di sini saya akan melanjutkan materi makalah kami, yaitu pendekatan filosofis yang terdiri dari pengertian pendekatan, pengertian filosofis, dan karakteristik prinsip pendekatan filosofis. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendekatan. Kata pendekatan termasuk dalam konteks studi Islam. Pada umumnya, secara bahasa dalam bahasa Arab dinamakan dengan mahdal, dan dalam bahasa Inggris dinamakan approach. Secara istilah, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hal ini adalah agama Islam yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang sesuai dengan paradigmanya. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu, sehingga pendekatan dalam studi Islam adalah suatu cara kerja yang berisi sistem kognisi seseorang untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian filosofis. Secara etimologis, kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata philo yang berarti cinta, suka, dan senang, serta kata sophia yang berarti pengetahuan dan kebijaksanaan. Filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau kebenaran. Konsep tersebut menunjukkan bahwa filsafat merupakan suatu kegiatan aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Dengan konteks keislamannya, sumber pemikiran dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menganjurkan perenungan, selain mengingatkan terhadap penyelewengan pemikiran, juga menyuguhkan sumber-sumber pemikiran. Hal ini dimaksudkan Al-Quran menunjukkan masalah-masalah yang perlu diteliti dan dipikirkan secara filosofis oleh manusia dan digunakan sebagai sumber pengetahuannya. Jadi, dari paparan di atas, saya simpulkan bahwa pendekatan filosofis adalah cara pandang atau paradigma yang bertujuan untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang dibalik objek formalnya. Dengan kata lain, pendekatan filosofis adalah upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Dan pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik prinsip pendekatan filosofis. Menurut pendapat John Heath menyatakan bahwa pemikiran filosofis mengenai agama bukan merupakan cabang teologi atau studi-studi keagamaan, melainkan sebagai cabang filsafat. John Heath juga menyatakan karakteristik pendekatan filosofis dibagi dalam 4 cabang, yaitu yang pertama yaitu karakteristik pendekatan logika. Logika sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan asas-asas penentuan cara berpikir yang lurus, tepat, akurat, sehat, dan kuat. Logika sendiri mempunyai tujuan untuk memperjelas isi atau komprehensi serta keluasan atau ekstensi suatu pengertian atau istilah dengan menggunakan definisi-definisi yang tajam. Dan karakteristik pendekatan yang kedua yaitu metafisika. Dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam dari kenyataan atau keberadaan, sementara menurut Hartono, metafisika kajian yang termasuk ke dalam teori tentang ada yang tidak ada, hakikat keberadaan suatu zat, hakikat pikiran dan kaitan antara pikiran dan zat. Dan karakteristik pendekatan yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi sebagai ilmu yang bahas apa itu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Dan karakteristik pendekatan yang terakhir yaitu etika.
Kalau etika menitik beratkan pada pertanyaan-pertanyaan tentang kewajiban, keadilan, cinta, dan kebaikan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemakalah kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinanda Cahyati. Sebagai pemakalah kelima, akan melanjutkan materi makalah kami, yaitu pendekatan filosofis dalam studi Islam, kemudian pola pendekatan filosofis dalam studi Islam, dan metodologi pendekatan filsafat dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan filosofis dalam studi Islam. Yang dimaksud dengan kajian keislaman dengan pendekatan filosofis adalah pembahasan terhadap agama Islam yang pada umumnya berupa dogma, ajaran, dan teks yang berkembang di dalam dunia Islam. Dengan menggunakan metode filsafat dengan orientasi yang lebih mengarah kepada bentuk elaborasi atau eksplanasi tentang ajaran dan doktrin di dalam Islam. Secara umum, studi Islam bertujuan untuk menggali kembali dasar-dasar dan pokok-pokok ajaran Islam sebagaimana yang terdapat pada dasarnya yang bersifat hakiki, universal, dinamis, serta abadi, untuk dihadapkan dengan budaya dan dunia modern agar mampu memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus. Pendekatan filosofis dalam studi Islam artinya yaitu mengkaji dan memahami Islam dan ajaran-ajarannya dengan menggunakan disiplin ilmu filsafat, di mana pendekatan filosofis ini menggunakan akal pikiran. Materi selanjutnya yaitu pola pendekatan filosofis dalam studi Islam. Dalam menggunakan pendekatan filosofis dapat dideskripsikan dalam dua pola. Pola yang pertama yaitu upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik secara ajaran, sejarah maupun praktek yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pola yang kedua yaitu upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas nilai-nilai filosofis atau hikmah yang terdapat di dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang selanjutnya dilakukan dalam praktek-praktek keagamaan. Materi selanjutnya yaitu metodologi pendekatan filsafat dalam studi Islam. Terdapat 3 kecenderungan atau metode berpikir filosofis dalam studi Islam. Yang pertama yaitu epistemologi bayani. Epistemologi bayani yaitu metode khas Arab yang menentukan otoritas teks atau nas secara langsung maupun tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat referensi atau istidlal. Selanjutnya yaitu epistemologi irfani. Landasan epistemologi irfani berdasarkan pada kasb, tersingkapnya rahasia-rahasia realita oleh Tuhan. Karenanya pengetahuan irfani tidak diperoleh oleh analisis teks, tetapi dengan olah rohani. Yang terakhir yaitu epistemologi burhani. Epistemologi burhani sangat berbeda dengan epistemologi bayani dan epistemologi irfani yang berkaitan dengan teks suci. Epistemologi burhani yaitu menyandarkan diri pada kekuatan rasio yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Epistemologi burhani tidak murni bersumber pada rasio, tetapi bersandarkan juga atas rasio objek-objek eksternal. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemakalah ketiga. Terima kasih diucapkan kepada para pemateri yang telah mempresentasikan hasil makalahnya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam mempresentasikan hasil makalah kami. Saya